Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Teman-teman, pada kemarin ya, tanggal 13 sampai 15 Juni 2025 ada sebuah event festival budaya Dewata Fest Kantor ya, yang terselenggara di Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bulang, Kabupaten Pemalang. Event tersebut sangat meriah sekali dan nanti akan kita bongkar siapa-siapa beliau-beliau di balik event tersebut. Baik teman-teman, kita perkenalkan dulu dari Bapak yang sebelah ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kusno Suryo, panggilan Yosi, asal Pemalang. Siap. Saya penggiat wisata dari 2004 dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Pemalang itu sangat banyak sekali yang bisa kita gali dengan kondisi alam kita. Pemalang itu sangat kaya, punya laut, punya gunung, punya hutan, punya sawah, punya air, terus terutama punya udara, Pak. Udara. Artinya udara itu memang untuk kehidupan kita gitu. Gitu. Sehingga sinergitasnya itu sangat bagus, apalagi dari dua sisi gunung dan laut itu untuk tubuh kita itu sangat bagus. Harmonisasinya itu sangat bagus. Makanya kami sendiri sangat mencintai Pemalang. Mudah-mudahan dengan program Pak Bupati yang mulai menggelitik terkait dengan wisata di Pemalang bisa lebih maju, Pemalang bisa terangkat harkat martabat masyarakatnya, pendapatannya dari wisata itu sendiri. Itu gitu. Mengatakan dulu. Oke, siap. Itu tadi ya Bapak Yosi. Beliau adalah senior sekali di pegiat wisata di Kabupaten Pemalang. Kemudian ada Romo Wiseso ya, kemudian ada Ketua Kodarwis, kemudian ada Pak Babinsa Wanarata. Bro, kita coba tanya dulu ke Pak Babinsa Wanarata nih. Monggo Pak Babinsa. Mohon izin Pak Babinsa, ini bagaimana Bapak Babinsa ini melihat peluang di Desa Wanarata ini, baik itu mungkin peluang wisatanya, budayanya, kemudian mengatasi kesulitan masyarakat. Nama saya Asalam, pangkat Sersan Kepala, Koramil Bantar Bolang, Kodim 0711 Pemalang. Bisa diceritakan Bapak? Ya, temanya tentang wisata. Berawal mula kami, saya dengan perangkat desa Bapak Padus itu mencari solusi tentang pertanian dan pengairan. Itu awal mulanya, itu pertanian dan pengairan, bahwa 60% Wanarata itu tani, sawah dan kebun, sedangkan posisi untuk air pencukupan air untuk lahan itu kurang terpenuhi. Jadi dari 100% tercukupi hanya 70%. Dari 30%-nya kadang sampai 50% tidak tercukupi. Nah, kami dengan para perangkat desa Pak Kadus itu inisiatif berjalan mengelilingi wilayah Wanarata yang geografinya hutan dan gunung. Nah, dalam proses perjalanan itu kita juga menemukan sumber tempat wisata calonnya yang masih alami, terus bukitnya juga yang bisa menjual. Akhirnya kami
dengan berembuk bagaimana caranya ini punya potensi. Desa Wanarata ini potensi. Selain dari tujuan utama itu pertanian dan pengairan, bahwa potensi Wanarata ini menjual wisata. Nah, dari itulah kami membentuk kelompok sadar wisata yang berjalan sampai sekarang, dan terakhir acara sampai festival. Ini bukan berarti finish, malah permulaan malah. Artinya perjalanan masih panjang untuk apa yang kita tuju dengan membuka wisata potensi Desa Wanarata yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan warga Wanarata sendiri. Seperti itu. Bicara soal Pok Darwis ya, dan kebetulan hadir pada kesempatan ini Pak Ketua Pok Darwis ya, beliau adalah, monggo langsung mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya nama Slamet Rianto, asli Desa Wanarata. Kebetulan saya didapuk untuk jadi Ketua Pok Darwis. Alhamdulillah, untuk kegiatan kami yang selama ini selaku Pok Darwis, kita sudah menggali beberapa potensi alam yang ada di Wanarata, tentunya yang berkaitan dengan destinasi wisata yang ada di sekitar Desa Wanarata, baik yang di Curug Dhuwur, ada Curug Bidadari, juga ada Lembah Sinuhun yang nantinya kita akan buka untuk, bahkan sudah kita pernah mencoba untuk ngecamp di camping ground di Lembah Sinuhun, dan ada beberapa bukit atau monumen sejarah yang ada di Bukit Kanjeng Sunan, atau orang sini mengatakan Bukit Jenggiri atau Igir Sunan, itu yang posisinya di atas. Jadi kebetulan sekali juga ada kaitannya dengan susur Sungai Lumeneng. Susu Meneng ya Pak? Susu Meneng, iya, yang disingkat Jadi Susu Meneng. Jangan terlalu berpikiran kotor lah. Susu Meneng itu singkatan dari Susur Sungai Lumeneng, yang kebetulan sudah banyak yang kita pada waktu itu kita bersama teman-teman Pok Darwis atau penggiat wisata Kabupaten Malang sudah melakukan susur Sungai Lumeneng yang tadi panjenengan mengatakan Susu Meneng, itu betul sekali. Jadi kita sebagai Pok Darwis terkait hal ini, alhamdulillah kita sudah mengadakan untuk kegiatan budaya juga, yang kebetulan baru kemarin kita laksanakan kegiatan Dewata Fest Culture, yaitu DFC, yang kebetulan nama Dewata itu sudah membuming di daerah Bali ya. Kita bukan berarti kita ada di wilayah Bali. Yang namanya Dewata itu kebetulan karena ini namanya Desa Wanarata, kita singkat aja menjadi Dewata untuk singkat tulisan Desa Wanarata. Fest Culture kan budaya. Betul. Jadi kita selaku Pok Darwis atau panitia Dewata Fest Culture kemarin barusan untuk mengadakan kirab budaya yang alhamdulillah kirab budaya kami yang sudah yang mungkin di Desa Wanarata itu menjadi kegiatan tahunan ya, cuman karena ini namanya kirab budaya, kita branding sebagai Dewata Fest, yang artinya juga biasa dilakukan di Desa Wanarata, yang biasa untuk agenda tahunan, cuman kita kemas menjadi Dewata Fest Culture. Dan kedepannya itu juga biar Dewata Fest Culture itu tidak hanya sampai di sini saja, karena tujuan kami dari Pok Darwis, kita mengadakan kirab budaya itu sebetulnya untuk memantik para wisatawan untuk biar mengenal Desa Wanarata, agar Desa Wanarata itu bisa terkenal dan bisa dikenal lebih luas dari luar Wanarata. Jadi kaitan dengan kita memperkenalkan di
Desa Wanarata ini biar nama Wanarata itu lebih dikenal lebih luas, karena tujuan kami selaku Pok Darwis mengenalkan budaya ada di Wanarata dan pariwisatanya yang ada di Desa Wanarata. Jadi seperti itu untuk kami dari Pok Darwis, agar kita adanya wisata di Desa Wanarata, tentunya apa yang tadi dikatakan sama Pak Babinsa, untuk mengangkat perekonomian Desa Wanarata, kayak gitu. Sektor perekonomian. Sektor perekonomian tentunya. Jadi ya mohon kepada seluruh warga masyarakat Desa Wanarata, dan tentunya kita tidak lepas dari petunjuk-petunjuk dari dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Pemalang, di Provinsi Jawa Tengah, maupun harapan kami agar Desa Wanarata itu tidak hanya menjadi sebuah objek wisata. Harapan kami itu Wanarata itu untuk wisata Wanarata itu menjadi kawasan wisata, karena ada beberapa titik yang ada di Wanarata itu yang notabene sedang kita gali kaitan wisata-wisata alamnya. Ada wisata alam itu curug, ada wisata alam sungai, dan wisata-wisata religi tentunya yang ada di Desa Wanarata. Makanya kami mengharapkan agar pemerintah daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat itu biar bisa memberi support ke kami, yang tujuan kami itu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Wanarata. Seperti itu, nanti lebih lanjutnya bisa kita bincang-bincang lagi, kita bisa diskusi dengan beliau, ada Romo, ada Pak Babinsa, ada penggiat wisata yang sudah banyak sekali tentang pengalamannya. Jadi saya sebagai Pok Darwis minta petunjuk, minta doa restu, terutama kepada Desa Wanarata dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Wanarata, dan tentunya tidak lupa pemerintah yang di atasnya lagi. Terima kasih atas penyampaian saya selaku Pok Darwis. Monggo pada pembawa acara. Luar biasa teman-teman ya, penyampaian disampaikan Pak Slamet sebagai ketua Pok Darwis ini. Pada intinya adalah untuk mengangkat perekonomian di Desa Wanarata. Betul. Dan sangat luar biasa, pada kesempatan siang hari ini hadir pula beliau adalah seorang budayawan dari Malang, Jawa Timur, yang diundang ataupun hadir ya secara khusus untuk membuka penelusuran situs budaya adat istiadat di Desa Wanarata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Bung Ulun Basuki Langgeng. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama lengkap saya agak panjang memang. Ahmad Haryo Setowaseso. Tapi kalau di lingkungan keraton, saya Kanjeng Pangeran Aryo Tumapel Sastro Diningrat dari Projo Mangku Alaman. Berawal dari undangan pemerintah desa melalui Pok Darwis inilah kita mengawali satu penelusuran, karena tentunya ketika kita sudah bicara sejarah, kita mencoba membuat sesuatu yang berdasarkan metode, berdasarkan landasan yang jelas, tidak seperti saat ini pada umumnya. Ketika bicara sejarah desa, 99% pasti diawali dengan kata konon katanya. Nah, ini yang kemudian menarik. Kelanjutannya bagaimana untuk wisata Wanarata ini? Sampai di sinikah atau ada untuk pengembangan berikutnya, Pak Yosi? Monggo. Jadi gini, kemarin ya alhamdulillahnya yang rawuh ke sini Pak Bupati, dilalah ada giat di luar pulau, terus diwakili dengan Pak Wabub, Pak Wabub, terus akhirnya dari DPR RI dilalah juga bisa rawuh, Pak Mas Doni Akbar memberikan wawasan, wacana ke kami semua bahwa nantinya kita biar pemerintah dan legislatif ini bisa saling sinergi, bisa untuk support terkait dengan infrastrukturnya sehingga bisa berjalan dengan baik.
jelas-jelas ngendikan ini infrastruktur harus diperbaiki dan memberikan contoh yang ada di bawah Gunung Slamet ya tanggapan itu tadi. Mas Haji Sila juga ikut hadir kemarin ke acara Dewata, kita saling sharing ketemu, mudah-mudahan nanti keberlanjutannya komunikasi antara kami rekan-rekan tim yang ada di sini, manajemen yang ada di sini bisa sinergi dengan Bu Kades, Bu Lurah, pemerintah desa. Kita akan soundingkan ke beliau-beliau ini untuk arah kedepannya biar Pemalang juga Pak Bupati dan Pak Wakil ini memang menghendaki adanya wisata di Pemalang yang potensinya yang belum tergali maksimal. Dan Wanarata sendiri yang dibilang dengan rekan-rekan tadi, di Wanarata itu bukan objek ya, tapi kawasan wisata. Iya. Baik budayanya, alamnya potensi sekali. Tidak perlu membuat sebuah wisata yang kita buat-buat, tapi memang benar-benar Dewata itu mudah-mudahan benar-benar kedewataan. Iya. Sesuatu yang indah. Itu benar-benar memang benar-benar maksimal. Semuanya ada di sini. Cuma tinggal kita belum tahu ini, mudah-mudahan bisa ada ditemukan sama dan salam yang biasa mapping di lapangan terkait dengan mungkin ada air hangatnya atau gimana sehingga benar-benar penuh di sini. Karena kita ada di kaki Gunung Slamet juga kan gitu. Itu udah penuh dibandingkan dengan tetangga kabupaten itu kan cuma ya air saja gitu. Kalau di sini ini memang benar-benar bisa terikat, dan harapan kami sendiri 10 tahun ke depan ini Pemalang kan mulai membangun industri. Industri ini terbangun, teman-teman karyawan, manajemen dari industri-industri ini sendiri itu kan butuh refreshing. Halan-halan lah. Halan-halan. Ya, daripada di ke tempat kabupaten sebelah, kenapa tidak di tempat kita sendiri ya. Ini seperti itu udah kita pikirkan jauh-jauh hari dengan rekan-rekan semua. Nah, dari hal-hal yang seperti itu kita berbicara wisata itu bukan sehari 2 hari, Pak. Itu butuh proses yang panjang, bukan ya, harapan kami tidak panjang. Apalagi dengan masyarakatnya Wanarata yang cara berpikirnya itu, konsepnya itu bagus. Kayak semalam acara hiburan itu kan nggak menyangka, orang-orang ngertinya memang dangdutan, tapi ternyata wah modern ya. Tapi ya tetap aja rame-rame juga. Full tadi Mas. Ada lampion Pecah. Rekan-rekan sendiri juga, rekan-rekan luar kota itu wah sukses. Ini acara gelaran seperti ini baru pertama wah sukses itu Pak. Iya, sukses. Saya blora sampai datang ke Wanarata. Padahal saya cuma lihat dari medsos Pak. Lah itu daya magnetnya itu, wah ini yang kalau berbicara daya magnet itu beliau yang tahu. Iya. Masalahnya kalau beliau ngendikan itu katanya di satu titik itu sebenarnya tempat retreat Pak, sebelum Pak Prabowo mencetuskan retreat. Itu gitulah. Kebetulan juga kita bergerak itu bukan tidak mencari kesalahan-kesalahan, tapi mencari sebuah progres, target yang menjadikan sebuah sejarah, budaya, wisata itu menjadi pemersatu bangsa. Progres, target, budaya, wisata menjadi pemersatu bangsa. Keren, luar biasa. Terutama Wanarata sentrisnya. Wanarata sentris. Sedikit Wanarata sentris bisa dijelaskan. Ya, itu tadi yang saya bilang. Di
di mana Wanarata sentris bisa menyatu semuanya, yang melayani dan budaya-budayanya sendiri juga kan sudah diatur sama Romo. Beliau juga selalu membimbing rekan-rekan sedulur-sedulur Wanarata semua gimana caranya ada tamu datang walaupun cuma sekedar datang seperti apa, dengan senyum, sapa. Itu yang perlu kita gugah kembali dan kita rangkul yang namanya Gen Z itu biar tidak lupa sejarah. Sejarah itu penting. Istilahnya apa ya Bu ya? Sejarah itu akar bangsa. Jati diri bangsa. Jati diri bangsa. Itu yang paling utama mendasar. Walaupun kita modern, kita nggak menolak modernisasi, tapi kita juga tidak akan melupakan sejarah yang ada. Keren. Dan tentunya apa sih kunci kesuksesan kemarin itu? Kita hanya menekankan pada niat. Kalau niatnya sudah nggak bagus, saya yakin nonsen bisa sukses. Tapi alhamdulillah tim, masyarakat, pemuda, pemerintah desa itu niatnya lurus, maka pasti akan direspon dengan alam, akan turun ridhonya Allah. Ya seperti kemarin itulah. Yang penting niat untuk bicara tentang budaya, bicara tentang akar jati diri bangsa, itu niat. Tanpa dilandasi niat yang lurus, nggak akan ada istilah sukses. Pak Slamet, mungkin tentang pemuda-pemuda Wanarata untuk pengembangan wisata di sini, perannya bagaimana? Oke. Terkait dengan teman-teman pemuda baik Karang Taruna maupun pemuda-pemuda yang ada di dusun masing-masing, karena Wanarata itu ada 10 dusun. Tentunya kami selaku Pokdarwis kita tidak sungkan-sungkan ya, intinya selalu berkoordinasi dengan teman-teman pemuda Karang Taruna, pemuda dan pemudinya di masing-masing dusun. Kita saling menggandeng, intinya saling berkomunikasi agar kita bisa membangun tentunya kaitan wisata dan budayanya. Alhamdulillah kemarin waktu kita mengadakan festival budayanya ya, kita berkoordinasi dengan Karang Taruna. Alhamdulillah anak-anak mudanya yang semangat dan antusias sekali mendukung kegiatan Dewata Fest, dan kita juga tidak lupa tentang anak-anak muda yang bisa ditampilkan yang menjadi talentnya. Alhamdulillah dalam kurun beberapa waktu, beberapa hari yang juga dilatih sama beliau dari Romo yang istilahnya Koreo. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari yang rekor. Alhamdulillah pemuda-pemudinya bisa menyuguhkan sendera tarinya di kegiatan kami di Dewata Fest, dan alhamdulillah dihadiri ada dari Pak Wakil Bupati, ada Ibu Kadis Pariwisata, ada Kepala Dinas Masdes yang alhamdulillah beliau juga hadir di tengah-tengah kita, yang tentunya untuk mensupport kegiatan kami, karena kami menggelar budaya tersebut itu berdasarkan niat, karena kita untuk memperkenalkan Desa Wanarata, yang tujuan kami dari Pokdarwis itu biar bisa dikenal, Wanaratanya itu bisa dikenal di beberapa desa-desa lain atau mungkin yang di luar Kabupaten Malang, karena tujuan kami itu dari Pokdarwis itu biar Wanarata itu menjadi kawasan desa wisata. Dan alhamdulillah kemarin dari Kepala Dinas Pariwisata juga sudah memberikan sebuah SK untuk pencanangan desa wisata. Kawasan rintisan desa wisata. Alhamdulillah sekali, terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang sudah memberikan SK kawasan rintisan wisata untuk Desa Wanarata. Seperti itu.
Jadi alhamdulillah bisa kedepannya Wanarata menjadi kawasan desa wisata yang lebih dikenal di masyarakat luas. Seperti itu. Luar biasa. Tadi saya menyimak sedikit penjelasan dari Bang Yosi. Pak Babinsa ini penelusuran ini air hangat, kira-kira mappingnya Pak Babinsa gimana ini? Harus ini. Kita nggak mau tahu kalau itu urusannya beliau itu. Kalau mungkin air hangat ya belum termapping. Cuma kalau cara atau teknik pembikinan air hangat ya gambaran ada. Gambaran ada. Kalau apabila secara mini lah, kecil, bukan seperti yang punya tetangga yang asli. Bisa itu dengan cara lah dengan teknik yang ada. Ya kalau penelusuran kawasan wisata ini sebenarnya masih ada lagi. Masih ada? Masih ya. Belum semuanya. Belum semuanya. Baru 30% yang ada. Baru 30%. Kalau mau nanti siap dipermainkan di sini. Ada bagainya sendiri. Tugas masing-masing. Kita berjuang ke atas itu ada restunya sendiri. Seperti itu. Nah, kemarin juga bincang-bincang dengan warga yang menurut Romo itu ada sesuatu di bawah tanahnya Wanarata itu terjawab kemarin. Suara air tapi tidak ada airnya. Suara air tapi Di Wanarata ada suara pembersih air tapi tidak ada airnya. Di satu titik. Tapi tahu-tahu airnya di sana. Seperti itu. Dan narasumber itu tahu tempatnya. Aduh, jangan dianu dulu. Nanti To be continue. alam jelas masih alami. Macan masih macan dahan ada. Ada harimau. Ada harimau. Macan Jawa kan? Macan dahan. Macan dahan yang ada. Ular jelas. Kera, lutung, elang, babi hutan, rusa juga masih ada. Dan alim ini masih ada. Bukan 1-2 orang yang melihat Gitu. alamnya di Wanarata. Gitu. Wah, oke nih penjelasannya luar biasa ini. Oke, ini sebelum kita akhiri mungkin promo atau statement tentang kegiatan ini. Monggo, Romo. Tentunya saya mengingatkan kepada khususnya Ketua Podarus dan masyarakat di Wanarata, mengawali itu mudah, tapi memelihara secara istiqomah itu yang paling susah. Nah, jadi jangan sampai kemudian hanya sekali dilaksanakan, selanjutnya no. Tapi inilah tugas panjenengan sebagai warga Wanarata untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat, tradisi dan budaya Desa Wanarata bisa ditampilkan setiap tahun pada saat baritan atau selamatan desa. Itu pesan saya. Terima kasih. Sangat luar biasa ya perbincangan ini tadi. Wih, nggak terasa berakhir juga. Walaupun sebenarnya belum kita gali semuanya. Pada akhirnya nanti kita akan coba ulik-ulik lagi bagaimana Desa Wanarata ini, baik sejarahnya, adat istiadatnya, wisatanya dan sebagainya. Tentunya saya sebagai yang punya channel Kopi Bang Foto mengucapkan banyak terima kasih. Rekan-rekan, semoga apa yang disampaikan para tokoh-tokoh kita ini ya di balik event Dewata Fest Culture ini orangnya, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, pegiat wisata dimanapun Anda berada. Kembangkan wisata Anda untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.